lagi Teddy, tapi di sini suasana agak berbeda ya. Saya berada di Klinik Angsa Merah dan bintang tamunya juga berbeda. Kali ini agak resmi pokoknya. Kita sambut aja ya sekarang Dokter Anto dari Klinik Angsa Merah. Hey, thank you. Halo, saya Dr. Anto dari Klinik Angsa Merah. Saya di Angsa Merah sebagai klinisi atau dokter umum yang biasa berpraktek sehari-hari di Angsa Merah. Angsa Merah. Di sini dan di di sini itu di mana? Di Menteng. Di Menteng dan di Menteng dan di Fatmawati. Fatmawati. Jadi ada dua klinik Angsa Merah di Menteng dan di Fatmawati. Betul ya, Dok? Betul. Gemes jadi. Dokter, Yeah. kali ini kita akan membahas tentang HIV, AIDS dan MS ya. Okay. Mungkin banyak teman-teman Yimers yang di luar sana yang belum tahu HIV itu apa, AIDS itu apa, dan MS itu apa. Okay. Dokter bisa jelasin nggak sih HIV, AIDS dan MS itu apa? Oke, pertama kita bahas dari HIV dulu ya. Yes. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Oke. Jadi intinya adalah virus yang menyerang manusia. Virus ini menyerang sistem imunitas atau sistem kekebalan tubuh manusia. Wow. Ya, Oke. sehingga orang yang sudah terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan Menurun, berkurang. Kalau sudah berkurang, jadi mudah terkena infeksi atau penyakit lain. Penyakit lain seperti itu. Jadi virus HIV itu adalah nama sebuah virus. Nama HIV itu adalah virus ya. Nama virus. Nama virus. Sedangkan AIDS itu sendiri apa? Nah, kalau AIDS kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, atau penjelasannya adalah AIDS adalah fase akhir Fase akhir dari perjalanan penyakit infeksi HIV. HIV. Oh, jadi bisa disimpulkan bahwa AIDS itu adalah akibat dari virus tersebut. Iya. Virus HIV-nya ini. Iya, benar. Oh gitu. Jadi perjalanan penyakit fase akhirnya AIDS. AIDS ini timbul karena imunitas atau sistem kekebalan tubuh seseorang yang sudah terinfeksi sudah sangat menurun Karena sekali. dari kena virus tadi tersebut Iya, ya, Dok. kalau sudah terkena infeksi virus tidak segera diobati, maka akan jatuh ke kondisi AIDS. AIDS. Oke. Kondisi AIDS ini sebenarnya bisa dicegah dengan penggunaan ARV. Oh, gitu. Nah, kalau IMS itu apa, Dok? IMS itu singkatan dari infeksi menular seksual. Oke. Jadi infeksi-infeksi yang bisa timbul karena kontak seksual. Karena kontak seksual, Iya. berhubungan seksual sama jenis atau lawan jenis Iya, gitu. benar. Nah, Dok, saya mau bertanya tentang jenis-jenis IMS. Itu ada berapa banyak tentang IMS itu, Dok? Oke, secara garis besar, IMS itu dibagi jadi dua, ya, penyebabnya bakteri atau parasit, bakteri dan parasit, dan penyebabnya oleh virus. Ya. Yang disebabkan bakteri dan parasit, misalkan chlamydia, gonore, sifilis, skabies juga bisa. Kemudian yang disebabkan oleh virus, HIV termasuk di dalamnya. Atau infeksi HPV atau biasa disebut kutil kelamin. Kemudian herpes, hepatitis B dan hepatitis C. Mungkin, Dok, ada beberapa teman yang nggak tahu, tadi kan ada bahasa-bahasa yang agak Latin-Latin gitu ya. Bisa dijelasin nggak kayak gonore itu apa? Oke. Jadi chlamydia dan gonore ini adalah nama bakteri, ya, nama bakteri yang termasuk ke dalam kategori infeksi menular seksual. Ya. Ini menular melalui hubungan seks yang tidak aman, yang tidak pakai kondom. Ya. Gejalanya atau ciri-cirinya chlamydia dan gonore ini memberikan gejala kalau buang air kecil rasanya sakit, Bisa sakit, panas, atau bisa keluar nanah. Oh, kencing nanah Kencing namanya. nanah. Oh, gitu. Nah, ini sebenarnya infeksi yang bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Beda dengan infeksi yang disebabkan oleh Virus kayak HIV gitu nggak bisa Iya, disembuhkan. HIV. Kalau IMS bisa disembuhkan. Yang disebabkan oleh bakteri bisa disembuhkan. Kalau bakteri disembuhkan. Iya. Kembali lagi, Dok, ke HIV ya. Kalau tadi kan IMS ada gejala-gejalanya nih. Iya. Nah, untuk HIV sendiri ada nggak sih gejala-gejalanya? Karena teman-teman Yimers ini suka banyak yang bertanya sama aku, HIV itu gejalanya apa? Tunggu mereka dulu gejala baru tes ya kan. Kira-kira menurut dokter bisa dijelaskan nggak gejala HIV itu? Kalau dilihat dari gejalanya, sebenarnya perjalanan penyakit HIV ini pada saat awal atau infeksi akut itu memang ada gejalanya, tapi tidak semua orang akan bergejala gitu.
dan gejala ini tidak bisa dijadikan patokan bahwa seseorang itu memang terinfeksi. Karena gejalanya mirip-mirip seperti sakit flu atau kita sebutnya flu-like syndrome. Flu-like syndrome. Gejalanya meriang, demam, kemudian bisa ada pembengkakan kelenjar getah bening. Nah itu kan sebenarnya bisa disebabkan oleh penyakit lain yang bukan hanya HIV. Jadi untuk tahu seseorang sudah terinfeksi HIV atau belum hanya bisa melalui tes. Jadi bukan dilihat dari gejala. Oh gitu. Iya. Tapi yang gejalanya itu bisa di awal. Bisa di awal itu awal. ada, tapi nggak semuanya mengalami gejala seperti itu. Oh begitu. Dok, ada pertanyaan lagi. Dari mana sih HIV dan IMS itu bisa menular ke seseorang? Oke, HIV menular hanya melalui adanya pertukaran cairan tubuh. Cairan tubuh. Tapi tidak semua cairan tubuh ya. Cairan tubuh yang bisa menjadi media penularan HIV pertama cairan kelamin. Cairan kelamin dari laki-laki atau perempuan. Yang kedua cairan darah. Iya. Jadi media penularannya aktivitas yang melibatkan cairan kelamin dan darah. Kalau aku nanya lagi, kalau misalkan air liur atau itu? Nah, air liur, keringat itu tidak menular. Tidak menular. Jadi kalau kita tinggal bersama orang dengan HIV, kita makan satu piring bersama atau kita minum pakai gelas yang sama, itu tidak ada penularan. Misalkan gini dok, ada teman saya tuh, dulu kan di waktu zaman kecil ya, kena tusuk duri gitu. Terus aku pegang tangannya, kapan lagi? Pegang nih, terus ceritanya kita pacaran, berdarah, terus kita gitu, darahnya itu bisa tertular atau enggak? Resikonya sangat kecil sekali. Kecil. Bahkan bisa dianggap tidak menular. Oh gitu? Iya. Kan darahnya bisa. Tapi masuknya ke mulut. Jadi pertukaran ini harus memenuhi kaidah-kaidahnya. Jadi ada 4 kaidahnya. E, S, dan E. Yang pertama itu exit. Jadi virusnya ini keluar dari mana? Gitu apa? Yang bisa menyebabkan infeksi adalah yang keluar dari cairan kelamin dan darah. Yang kedua, S yang kedua adalah sufficient atau jumlahnya mencukupi. Harus berapa banyak jumlahnya untuk menular? Kalau dilihat dari pemeriksaan laboratorium, ini berdasarkan penelitian, jumlah virus di bawah 100 kopi sebenarnya sudah tidak atau rendah resiko penularannya. Oh gitu. Di atas 100 baru dia memiliki potensi tinggi untuk menularkan. Tapi dok, kalau misalkan walaupun di bawah 100, imun tubuhnya seseorang itu lagi menurun, bisa tertular juga? Bisa ya? Bisa, tapi resikonya memang menurun. Kalau makin rendah jumlah virusnya makin menurun resiko penularannya. Yang kedua selain sufficient adalah survive. Jadi virusnya harus dalam kondisi hidup. Tidak bisa virus yang sudah mati menginfeksi seseorang yang belum terinfeksi HIV. Oke. Yang terakhir adalah enter. Virus ini masuk kemana? Melalui apa? Kemana? Kalau virusnya misalnya kita kulit yang sehat, tidak ada luka, kemudian kita terkena cairan kelamin atau darah, karena tidak ada enternya, kalau tempat masuknya tidak bisa menjadi sebuah infeksi. Tapi kan luka. Kalau tidak ada luka. Oh, tidak ada luka. Kalau ada luka bisa. Kalau ada luka tapi jumlahnya berkurang. Kalau jumlahnya kurang, walaupun ada luka tapi jumlahnya kurang, tidak juga. Oh begitu. Jadi seperti itu dok penularannya. Nah, Himers, jadi ada 4 kaidah untuk menularkan HIV. Kalau tidak ada salah satunya, jadi tidak bisa menularkan HIV. Selanjutnya dok, untuk penularan IMS itu sama kan ya? Dengan berhubungan seksual ya? Oke. Nah selanjutnya dok, kalau untuk tes HIV-nya gimana? Tes HIV di angsa merah. Boleh. Tes HIV di angsa merah itu selain HIV kita juga bisa tes IMS. Infeksi non seksual. Jadi kalau mau tes di sini gampang. Ada 2, bisa datang langsung atau appointment. Enaknya sih appointment ya. Karena bisa virtual. Zaman virtual. Tapi selama pandemi kita juga virtual. Oh iya. Gimana ceritanya kalau virtual? Untuk konsultasi aja. Tapi kalau memang dari hasil konsultasi butuh pemeriksaan, tetap harus datang ke klinik. Oh gitu. Iya. Karena ngambil darahnya gimana? Oh iya benar. Nah untuk memang lebih enaknya melalui appointment. Karena kalau sudah appointment bisa menentukan jamnya sendiri. Betul. Kemudian bisa request mau dokter sama dokter siapa? Bisa. Bisa. Serius.
Terus bisa jadi pada saat datang tinggal langsung masuk ruangan, nggak perlu menunggu di depan. Kekurangannya kalau bisa datang sendiri, mungkin ruangannya sedang penuh, jadi perlu menunggu di depan. Jadi privasinya kurang terjaga. Nah, kemudian kalau setelah datang ke klinik, bikin appointment, datang sesuai jadwal, langsung masuk ruangan, ketemu dokternya, konsultasi. Setelah konsultasi, silakan utarakan apa yang ingin dilakukan pemeriksaan atau ada keluhan, silakan. Nanti kita akan memberikan advice-nya pemeriksaan apa yang dibutuhkan, kemudian dari pemeriksaan itu pengobatan apa yang diperlukan. Setelah itu kita juga akan memberikan edukasi. Setelah itu selesai. Tapi di Angsa Merah ini lengkap semua kan ya, Dok? Lengkap. HIV, IMS semua bisa dilakukan. Belakang semua. Bisa semua. Nah, Himers, untuk kalian yang mau tes HIV bisa datang langsung atau bikin appointment. Atau kalau saya mau appointment aja baru terantar. Dok, tadi kan kita udah membicarakan tentang untuk tes HIV-nya ya. Nah, kalau misalkan lagi tes HIV terus hasilnya itu kita terinfeksi virus HIV ya kan, dan ada IMS-nya juga. Itu cara pengobatannya seperti apa, Dok? Oke, kita bahas HIV dulu ya. Yes. Kalau HIV sampai saat ini pengobatan hanya satu. Jadi menggunakan antiretroviral atau disingkat ARV. Ya. Fungsi obat ini adalah untuk menurunkan jumlah virusnya dan mengontrol jumlah virusnya. Jadi pada saat jumlah virus sudah sangat menurun, dia tidak memiliki potensi untuk menularkan kepada orang lain. Seperti itu. Obat ARV ini minumnya simpel, cuma 1 tablet per hari. 1 tablet per hari. Gitu. Yang kedua IMS. Nah, kalau IMS tergantung penyakit apa yang akan nanti ditemukan. Gitu. Kalau penyebabnya chlamydia, gonore, sifilis, itu bisa disembuhkan dengan antibiotik minum aja. Antibiotik minum dan suntik. Suntik. Ada yang suntik. Ini pengobatannya biasanya hanya single dose atau dosis tunggal. Jadi cukup sekali minum. Gitu. Untuk yang disebabkan oleh bakteri bisa sembuh. Tapi untuk yang disebabkan oleh virus, umumnya menggunakan antivirus dan sifatnya hanya mengontrol jumlah virusnya. Gitu. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang tes HIV, IMS, dan pengobatannya. Untuk kalian yang merasa berisiko, cepat segera ketahui status kesehatan kalian. Nah, dokter, minta tipsnya dong buat Himers. Boleh. Gampang tipsnya, gampang diingat. Ya. Ingat aja A, B, C, D. Apa tuh? Pertama abstinen. Apa tuh? Abstinen itu artinya kita tidak berhubungan dengan orang yang kita tidak ketahui status kesehatan seksualnya. Atau biasanya kalau yang sering casual partner atau berhubungan dengan stranger atau one night stand, kan kita nggak tahu tuh. Ya, sebaiknya tidak tahu status kesehatannya. Yang sebaiknya kita jangan berhubungan dengan orang yang kita tidak ketahui status kesehatannya. Yang kedua B atau be faithful. Artinya kita setia hanya dengan satu pasangan. Satu pasangan yang sudah kita ketahui status kesehatannya. Kalau pasangan kita ternyata tidak memiliki HIV dan IMS dan kita sudah melakukan pemeriksaan, kita juga tidak ada HIV dan IMS, kita hanya berhubungan dengan orang yang sama, maka tidak akan muncul HIV dan IMS seperti itu. Yang ketiga, kalau ternyata kita tidak bisa abstinen, kita tidak bisa, kita tetap berhubungan dengan orang dan kita belum bisa be faithful, belum bisa setia dengan pasangan, ya pakai kondom. Cek tuh kondom. Ya. Jadi kondom itu sangat efektif mencegah infeksi HIV dan IMS. Ya. Yang terakhir D atau to detect early. Artinya secara berkala kita melakukan pemeriksaan. Nah, apalagi setiap kita setelah melakukan kegiatan seksual yang berisiko. Berkala ya. Per 3 bulan, 6 bulan, iya, atau 1 tahun. Per 3 bulan boleh. Per 3 bulan. Nah, Himers, kalau kalian tidak bisa menjaga semuanya, kalian harus bisa memakai kondom. Nah, Himers, tadi sudah dapat tips dari Dr. Anto tentang pencegahan penularan HIV dan IMS. Waktunya sekarang sudah selesai. Jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya. Himers, oke? Oke. Dadah dong. Dadah.